sih ya nggak terlalu ini. Iya. Tapi kalau namanya kepelatihan ya dia. Oh iya, jadi lebih ke melatih dan membina gitu ya. Ya, jadi Karena makanya kalau di lomba-lomba nih ketemu ya udah karena lomba saudara kan jadinya ketemu main ini. Jadi gini, gue berhenti jadi atlet untuk tidak manjat tahun 2010 setelah Porda di Bandung Raya. Bandung Raya. Setelah itu kan ya udah nggak ada atlet lagi. Karena kalau misal gue maksain jadi atlet ya sendiri. Akhirnya kita sharing-sharing sama pemanjat yang lain. Kita coba bentuk tim. Kita aktifin RPTI-nya. Jadi mantan-mantan atlet itu kita gerakin untuk membuat sirkuit. Dapatlah kita tim pertama, masanya Salsabila. Salsabila ya. Salsabila itu tim setelah gue jadi atlet. Nah, jadi gue full ngurusin atlet lah. Gitu. Akhirnya setelah Ricky bilang mau pulang kampung deh, ya udah. Nanti diproses, maksudnya surat pindahnya. Akhirnya alhamdulillah karena memang ya mau balik kampung nggak dipersulit lah sama DKI, dia bisa balik lagi ke Bekasi. Ya mungkin pengurus FPTI yang kebanyakan anak mudanya dan nggak ada yang tuanya, mungkin ketua umum doang yang tua itu Kota Bekasi. Karena semuanya teman-teman semuanya tadi, jadi nggak ada kita berselisih paham juga. Diselesaikannya secara tongkrongan. Iya. Ya. Karena emang sering bareng gitu. Selisih paham. Nggak lama kita ke tebing, kita cair lagi. Kita manjat lagi, kita cair lagi. Dan dari situ alhamdulillah selama ini dari mulai Porda 2003, 2006, 2010, FPT Kota Bekasi belum menghasilkan apapun. Ketika tim Porda 2014 baru FPTI sejarah mencetak 2 emas, 5 perunggu, 5 perak, 2 perunggu. Berarti pas 2014 itu sejarahnya. Kota Bekasi. Kasarnya kalau bahasa sekarang nih Awal istilahnya ya. Buka pecah telurnya tuh di 2014. Bangkit lah Bangkitnya. gitu ya. Walaupun sebelumnya karena memang bukan berarti nggak ada atletnya, ada atletnya ya, memang kita fasilitasi masih kurang. Karena yang dibilang tadi masih olahraga yang belum banyak dilihat sama orang. Jadi baru ikut aja gitu, ikut Porda aja. Jadi ya nggak banyak dari ya pemerintah juga kan. Kalau kita belum berprestasi belum bisa. Benar. Lihat. Nunggu hasil dulu gitu kan. Itu makanya balik lagi. Kalau istilah yang muda-muda yang pengen hitungan jadi atlet, nggak usah, maksudnya jangan pantang semangat lah istilah, jangan putus asa. Hitungannya Bang Bolil aja istilah dari 2003 nggak nggak pernah dapat apa, tetap terus berjuang. Tapi namanya Tuhan kan nggak istilahnya nggak buta. Siapa yang berjuang, siapa yang bersungguh-sungguh, akhirnya kan di 2014 dikasih. Dan itu suatu kebanggaan. Kita nggak ngerasa dulu kita nggak dapat karir, enggak. Kita justru bangga. Kenapa? Alhamdulillah gitu, maksudnya panjat tebing Kota Bekasi sekarang bisa dilirik. Di PON 2016 juga Ricky bisa menyumbang perak, yaitu di Porda. Dan kebetulan juga Salsabila sudah bisa go internasional, itu suatu kebanggaan. Jadi dari yang bukan siapa-siapa. Jadi media, walaupun kita keterbatasan, kita keterbatasan melalui sarana, peralatan, pembinaan. Tapi kalau kitanya berjuang, insya Allah kitanya prestasi, pemerintah langsung melek. Iya, makanya jangan ngelihat nih si ini udah hebat jadi atlet ini, nah dia nggak tahu prosesnya. Bener. Hitungannya kayak Kota Bekasi itu dari 2003 berapa Porda itu nggak dapat apa? 3 Porda 2003 ya, 2000
2010 tuh nggak dapet apa, tapi tetap terus berjuang istilahnya, nggak pernah nyerah, tetap nggak pernah aja kosong lah, nggak pernah sampai vakum banget, nggak, tetap harus ada atlet, kita terus ikut Akhirnya mau kan ibaratnya ada makan atau nggak ada makan. Jadi akhirnya di 2014, nah itu istilahnya Tuhan mendengar doa-doa kita, perjuangan kita. makanya kalau dibilang hitungannya selama 3 kali, nggak sebentar loh. Porda kan itu 4 tahun. 4 tahun sekali Iya. loh. Iya. Berarti 12 tahun kan? 12 tahun penantian kan hitungannya di EPT Kota Bekasi buat buat mendapat emas, buat dilihat di pemerintah itu 12 tahun. Makanya buat yang misalnya muda-muda ya, baru ikut misalnya setahun 2 tahun nggak juara, dia udah Putus asa. Udah nyerah gitu kan, udah jenuh. nah itu. Gitu cuman ikut capek lah, ngeluh lah apalah. Makanya kalau Gitu kan. kita itu nyari bibit dari orangnya dulu, bener gak hitungannya dia itu cinta nggak di olahraga manjat ini, karena kan manjat kan pilihan. Jadi benar-benar kita yang milih, ya gue mau manjat, bukannya dorongan dari orang lain. Ayo manjat, nah bukan. Atau cuma tren. Nah itu cuman lihat Ya, karena rame ngikut-ngikutin ya, orang gitu kan. moto misalnya di wall padahal nggak bisa manjat. Nah itu, jadi kita nyari yang cinta, dia cinta, hitungannya kita support terus, walaupun dia misalnya belum berhasil, terus didorong dari misalnya dia ngedon, kita dorong terus, dan akhirnya kan karena kalau namanya kita bersungguh-sungguh mah nggak ada yang nggak mungkin. Benar. Ya kan kalau dibilang mah manjada wajada. Manja ada Kalau kita bersungguh-sungguh kan ya nah makanya itu. bakal Iya. dapat hasilnya gitu kan, karena ya setiap usaha yang kita tekuni gitu kan ya nanti ya kita tekunin, kita rutin atau apa, nanti hasilnya bakal Iya. datang sendiri gitu bang ya. Iya. Bahkan tanpa kita sangka, tanpa kita sadari, hasilnya bakal nyamperin kita sendiri gitu. Yang penting Sampai- kita istiqomah gitu. Kita untuk gua sendiri bertahan di PT Kota Bekasi sampai nggak mikir namanya, gua nggak usah mikir pekerjaan apa, yang penting ini tetap berjalan. Ya yang pas terakhir gua jadi atlet kan ikut Porda yang di Bandung Raya, kita nggak ada, akhirnya kawan satu tim gua dia mulai kerja tinggal sendiri atlet gitu. Dan gua nggak bisa. Dan akhirnya ada almarhum anggota KONI Kota Bekasi bilang kebetulan, udahlah, udah cukup jadi atletnya. Kalau sendiri bagaimana? Buat nilai aja kan nggak bisa. Iya. Akhirnya coba cari, kita bikin sirkuit. Mulai dari situlah kita bikin Kita sirkuit. cetak regenerasi. Nah, ya dari situ juga ke 2014 nggak mulus. Di EPT Ada Kota aja Bekasi gitu tuh kan. nggak ada yang namanya Coba. pelatih, atlet, pengurus, enggak. Waktunya atlet latihan, setelah dikasih program, nanti pelatih masak, nanti gantian. Atlet gantian siapa yang masak, kita masak bareng, makan bareng. Jadi nggak ada yang namanya semuanya atlet juga mentang-mentang atlet disediain, enggak. Dan mentang-mentang pelatih juga nggak ngapa-ngapain, cuma ngelatih juga enggak. Keluargaan. Semua kita bareng-bareng gitu itu. kan. Kenapa? Untuk membentuk tim yang solid, kita harus membangun rasa kekeluargaannya ya dari situ, dari hal-hal yang paling kecil. Atlet yang masak, latih yang nyuci piring. Nah. Dari situ, jadi sama-sama saling ngejaga. Jadi nggak ada yang rasa gue pelatih. Wah, gua nggak ada. Sampai ke pengurus kita pun nggak ada. Yang namanya gue pengurus tuh nggak ada. Sudah aja kita lapar ya kita masak bareng-bareng gitu, Ya. kita makan bareng-bareng. Dan hampir semua sampai sekarang kita selalu masak. Kalau pada saat ada persiapan untuk event, masak sendiri, kita bikin dapur sendiri. Ya karena disitulah terbentuknya kekeluargaannya di situ. Iya, kekompakannya juga Kekompakannya. gitu kan bang ya. Makanya kan dibilang EPT itu bukan organisasi, dibilang keluarga besar. Benar, keluarga. Makanya EPT Kota Bekasi keluarga besar, EPTI keluarga ini Kota Bekasi. iya, Bukannya benar. organisasi EPTI Kota Bekasi, bukan. Jadi ya secara lembaga EPTI ya memang organisasi kepemimpinan, tapi kita secara tim ya kita keluarga gitu. Kenapa? Membangun kekeluargaan itu yang sulit. Kenapa? Ketika mau tim kita berprestasi, mau atlet kita berprestasi, harus dibangun fondasi dulu.
fondasi dari apa? Ikatan batin masing-masing. Ketika misal kejuaraan atau latihan, si atlet nggak bakal pernah ngerasa dia lelah atau bosen kalau dia melihat, wah pengurus gue, pelatih gue juga udah masakin, udah sering nengokin, udah perhatian, masa gue nggak mau berjuang buat diri gue, kayak gitu. Dan si pengurus dan si pelatih juga akan berpikir begini, wah atlet gue udah capek nih latihan begini, gue support, gue lakuin apa yang gue bisa, kalau bisa menutupi kebutuhan dia yang kurang. Contohnya nggak mungkin kan atlet lapar habis latihan terus gak ada makanan dia harus masak, otomatis Jadi si pelatih si pelatih atau saling support lah. tim teknis lain udah spare nih, misalkan 2 jam mau selesai latihan nih, ya udah masak, kita udah masak setelah selesai latihan kan udah tinggal siap-siapin. Iya benar, gua dia habis manjat capek lu masak sendiri ya gitu nggak kan. ada kita Gitu. gitu. Nyampe ya seiring berjalannya waktu pasti kan di situ mereka juga berpikir gue nyaman di sini Iya. gitu kan, bahkan ini keluarga gua gitu Ya. kan. Banyak kan sih yang bilang keluarga kedua. Keluarga kedua Keluarga ya. kedua. Kebanyakan kalau di kita itu entah atlet kayak pengurus, hitungannya kalau mau kayak PTI, oh mau ke keluarga kedua gua gitu. Jadi emang udah dari dia pertama kali masuk itu udah emang apa kecintaannya di itu, pokoknya oh ini keluarga, jadi kita tuh nanamin ini keluarga kedua lu. Jadi orang baru masuk juga, lu kalau mau ini lu harus masuk ke keluarga dulu. Jadi kita nggak, lu kenalin dulu keluarga dulu, kalau udah keluarga lu benar-benar ada ikatan, nah itu. Makanya atlet yang baru gabung itu kayak dia dilahirkan jadi baru. Nah, Kita rangkul juga gitu. dirangkul, nggak ada yang namanya orang baru kita di kelas gini, nggak ada, saling dijaga. Dia bang nggak punya sepatu, oke, biasanya seniornya langsung kakak-kakaknya atau abang-abangnya, nih pakai ini aja nih, kayaknya muat nih ukuran segini. Jadi dia nggak ada yang namanya patah semangat ngelihat yang lain pada pakai sepatu, dia kayak sendirian kayak gitu, enggak. Kita saling nutupin kayak gitu. Iya, saling support gitu kan ketika yang baru belum tahu apa-apa kita Nah. kasih tahu, kita ajarin Nah, gitu karena kan gini, yang namanya organisasi pemerintah, kalau dia belum menjadi atlet yang memang sudah menjadi tim inti di Porda lah, kalau di Kota Bekasi itu belum ada jatah dana untuk dia beli peralatan sepatu, dia harus ya pribadi dulu ya gitu, kecuali nanti kita ada persiapan buat Porda nih. Nah, dari situ deh apa, itu pun khusus untuk tim inti, tim yang memang nanti akan bertanding di Porda, untuk anggaran kayak peralatan, sepatu. Iya. PT Kota Bekasi itu organisasi yang dinaungi oleh pemerintah Bekasi, Betul. khususnya dinaungi oleh KONI. Jajar KONI ada di Spora. Tapi kita melakukan sistem organisasiannya di dalam PT itu secara kekeluargaan aja. Jadi atlet, pengurus, pelatih tidak ada yang namanya tidak mengemukakan pendapat. Kita berselisih paham. Cuma kita menyelesaikan selisih paham itu dengan cara yang benar-benar ya kayak keluarga, kayak gimana sih. Nah, contohnya kadang-kadang ada yang sadar nih, kita ke tebing yuk. Mau yang tadinya marah-marahan, mau yang tadinya kayak gimana, berangkat dulu ke tebing, udah cair. Iya, betul. Nah, setelah cair kita cari solusinya. Yang kemarin permasalahan kayak gimana memang keluhannya. Nah, si atlet pun aduh sakit, jadi nggak ada yang namanya si atlet diem-diem aja atau iri-irian, nggak ada. Maksudnya nggak ada yang iri-irian. Kalau iri-irian biasanya ya namanya manusia kan, Iya. punya sifat iri tuh, kok dia begini, kita langsung hadepin, kenapa emang iri gini, kita jelasin kayak gitu, jadi akhirnya dewasa. Jadi nggak ada rahasia di antara. Nah, itu. Gitu. Kadang kan kalau namanya perlombaan gitu, Iya. ada yang menang, ada yang kalah gitu kan, kadang ada yang iri, tapi ya kita balikin lagi, kita rembukin lagi Nah, gitu iya. kan, gitu. Kita bikin cair bahwa yang kalah ya harus berjuang lagi kayak gitu, dan yang menang juga harus bisa menyemangati yang belum menang. Benar, Gitu. karena ya kalau misalkan kita kalah berarti sebenarnya bukan kita yang nggak baik atau kita yang buruk gitu kan, tapi ada yang kurang dari kita. Ada gitu. masa-masa Nah, masanya. Iya. Karena kan nggak ada orang juara itu terus menerus sampai umur Benar. dari mulai dia manjat atau sampai dia nanti pensiun di juara 1. Tetap
waktunya ada yang belum menang ya belum menang, waktunya nggak menang ya nggak menang, waktunya dia menang. Tergantung. Terkadang gini, kalau gue melihat yang namanya perjuangan seorang atlet, perjuangan sama, latihannya sama, porsinya sama. Kita lihat, mungkin doanya yang belum sama. Betul. Bener kan? Nah, doanya udah sama, mungkin kebutuhannya yang nggak sama. Mana yang lebih butuh? Kayak gitu. Jadi banyak apa ya? Komponen-komponen kemenangan itu sendiri nggak hanya latihan gitu. Banyak juga. Jadi kalau kalah tuh ya kita sharing, kita introspeksi. Iya. Gitu kan, apa yang kurang dari Nah. kita. Gitu. Jangan langsung gua kalah dulu nih, gua putus asa. Selesai gitu kan. Berarti EPTI Kota Bekasi itu sebenarnya udah lama gitu Bang ya? sebenarnya udah Gitu. ya mulai di sekitar tahun 90-an sih Udah ada sih, cuma kan pasang surut, nanti ada atlet, nanti sepi. Nah 2003 kebetulan kita juga mulai dari atlet yang Porda 2003 kita masih komunikasi yang baik kayak gitu. Yang sekarang sudah tua-tua dan atlet yang Porda 2006 beda. Kalau untuk pembentukannya sih tahun 90-an. Oh tahun 90-an. Dan ya alhamdulillah mulai bangkit di 2014 ya. Penantian yang panjang ya. Mulai bisa bersaing sampai ya 2018 juga Porda lagi kemarin terakhir ya. Iya. Sampai ya bisa dibilang ada di papan atas lah kalau itu mah, dan sampai sekarang gak dipandang sebelah mata gitu. Ya sejauh barat lah gitu. Dan cukup disegani, malah ada yang masuk pelatnas ya. Gitu alhamdulillah. Kemarin berarti Salsabila ya. Salsabila yang masuk ya alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan buat EPTI Kota Bekasi ada next gitu selanjutnya, regenerasi gitu yang bisa bawa nama Kota Bekasi, bisa bawa nama Jawa Barat, bahkan bisa bawa nama Indonesia, Garuda di dada gitu di kancah nasional maupun internasional gitu. Karena gak mungkin dong itu aja yang main gitu. Nah, gitu. Dan ya nanti kalau tidak berregenerasi kita tidak akan apa ya, tim kita nggak akan berwarna, karena setiap atlet tuh berbeda-beda, nanti karakternya seperti ini. Jadi nanti mulai dari pelatih, pengurus, itu sebenarnya latihan itu kalau secara fisik itu menyetarakannya gampang. Program latihan kita kasih mereka jogging 30 menit, 35 menit. Tapi masalah psikis atau psikologi itu yang beda nyatuinnya. Ada pemikiran orang kan beda-beda gitu ya. Iya. Yang ini maunya begini, yang ini kadang-kadang agak baperan, yang ini begini. Gimana biar satu frekuensi lah, pikir pemikiran, buat ibaratnya majuin tim walaupun ini olahraga individu. Iya, itu tugas pelatih, tugas pengurus lah gitu kan, buat ya mencetak generasi selanjutnya gitu. Karena makin kesini kalau diperhatiin panjat tebing tuh ya makin mendunia gitu. Makin tren juga di Indonesia. Udah jadi olahraga gaya hidup, jadi nggak perlu jadi atlet gitu. Yang penting apalagi sekarang kan udah banyak yang berdiri gym-gym yang di dalam mall kayak gitu kan. Berarti kan kita sudah harus bisa bersaing gitu. Jadi mengemas panjat tebing ini lebih entertain. Jadi nggak hanya dari sisi olahraganya. Ketika nanti sudah entertainnya hampir menyetarakan kayak olahraga-olahraga yang sudah tren duluan, berarti kan nanti membantu perekonomian juga. Ya siapa tahu nextnya nanti kaos atau celana panjat tebing seperti jersey bola, benar nggak? Iya benar. Iya. Jadi setiap kejuaraan jual jersey itu orang minat dari menonton panjat tebingnya lebih besar. Amin. Itu mudah-mudahan buat kedepannya, buat panjat tebing khususnya di Indonesia ya, Jawa Barat, Kota Bekasi itu bisa lebih baik lagi gitu ya, lebih lebih dikenal lagi oleh masyarakat ya. Meskipun sekarang bisa dibilang orang-orang udah tau lah tentang panjat tebing gitu, tapi kita berharapnya buat kedepannya bisa lebih booming lagi gitu Bang ya. Dan kita di sini gitu ya bareng-bareng gitu Bang ya, bareng-bareng balik dari pencap manapun, dari Jawa Barat atau Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Indonesia ya, kita bareng-bareng memajukan panjat tebing Indonesia, terutama di kancah internasional gitu ya. Kalau nggak salah kemarin Indonesia dapat
gelar apa sih namanya, yang speed itu loh, yang dapat rekor ya, dapat rekor dunia ya kalau nggak salah ya. Yang sama Ari Susanti kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nah kedepannya juga itu baru yang putri doang. Iya, putri. Ya mudah-mudahan nanti ada yang putranya gitu, dan putrinya juga ada penerusnya gitu kan. Ya mudah-mudahan gitu, berarti udah kepandang dong, udah kelihatan orang-orang tahu tuh rekor ya panjat tebing di bidang speednya itu ada di Indonesia buktinya. Gitu kan, berarti kita udah bisa bersaing di kancah internasional di dunia itu. Ya mungkin itu aja sih. Terakhir kita minta motivasi buat para pemanjat nih Bang nih. Ya karena kan banyak juga nih yang baru mulai manjat gitu kan. Ya gimana sih kita ngasih motivasinya gitu ke anak-anak sekarang buat ya nggak sekedar lihat orang itu yang ngebela Indonesia gitu kan, tapi semua butuh proses. Nah kita minta motivasinya aja dah dari Bang Bolil dulu dah. Untuk pemanjat-pemanjat yang baru gabung dan berniat untuk berprestasi di dunia panjat tebing, satu, niat yang bulat dan semangat. Selain semangat juga ada proses yang namanya rasa sakit, karena kalau kita terbiasa menahan rasa sakit, kita akan jadi kuat. Setelah kita kuat untuk berprestasi, kita akan terbuka lebar. Ketika kita sudah berprestasi, sudah pasti kita bisa membahagiakan banyak orang, terutama keluarga. Makasih nih Bang Bolil. Nah dari Bang Riki nih motivasinya buat para pemanjat. Motivasi ya khususnya buat atlet-atlet baru, jangan patah semangat, jangan putus asa. Namanya proses itu nggak ada yang mudah. Namanya kita mau jadi juara itu nggak mudah, butuh proses. Istilahnya dari rasa sakit, dari rasa malas, terus dari waktu, keadaan. Nah itu kalau udah bisa ngelewatin itu semua, insya Allah hitungannya namanya juara mah udah tinggal di tangan. Maksudnya kalau dia bisa ngikutin proses, tapi jangan berharap namanya proses itu sebentar. Jadi itu tetap pertahanin niat buat menggapai itu, dan jangan pernah lelah buat mengejar cita-citanya. Mungkin itu aja lah, semoga biar tetap semangat buat manjat baru. Nggak ada yang instan lah. Sakit tuh pasti, ya jatuh tuh pasti, nangis tuh pasti gitu kan ya dalam proses. Tapi ya ketika lu tekuni, lu sungguhin, lu istiqomah lah, nanti insya Allah kedepannya juga ya hasil ngikutin kita. Allah nggak diem kok gitu ya. Itu aja dari konten gua kali ini. Makasih banget buat Bang Bolil, makasih buat Bang Riki itu buat waktunya ya. Itu jangan lupa juga di like, comment, subscribe gitu kan buat channel kita. Mungkin gua tutup dari channel YouTube Jerah Hakim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.